Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Snita dengan NIM 22040450256 dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 1 kelas D Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan remaja. Nah, sebelum saya lebih jauh membahas mengenai perkembangan remaja, ada baiknya kalau saya memberitahukan atau membacakan terlebih dahulu mengenai perkembangan remaja secara umum. Masa remaja merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, masa setengah baya, dan masa tua, di mana pada masa remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis. Remaja juga merupakan tahapan perkembangan yang harus dilewati dengan berbagai kesulitan. Dalam tugas perkembangannya, remaja akan melewati beberapa fase dengan berbagai tingkat kesulitan permasalahannya, sehingga dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan remaja, dapat mencegah konflik yang ditimbulkan oleh remaja dalam keseharian yang sangat menyulitkan masyarakat. Agar tidak salah persepsi dalam menangani permasalahan tersebut. Pada masa ini, juga kondisi psikis remaja sangat labil, karena masa ini merupakan fase pencarian jati diri. Oke, pengertian remaja. Usia remaja adalah umur individu yang berada dalam usia 10 sampai 19 tahun. Nah, adapun perkembangan yang terjadi pada remaja yaitu perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi terbagi atas 3 macam, yaitu emosi marah, emosi takut, dan emosi cinta. Emosi marah lebih mudah timbul apabila dibandingkan dengan emosi lainnya dalam kehidupan remaja. Penyebab timbulnya emosi marah pada remaja ialah apabila mereka direndahkan, dipermalukan, dihina, atau dipojokkan di hadapan kawan-kawannya. Kadang-kadang juga remaja melakukan tindakan kekerasan dalam melampiaskan emosi marah, meskipun mereka berusaha menekan keinginan untuk bertingkah laku seperti itu. Selanjutnya ialah emosi takut. Menurut Law Cole 1963, ketakutan yang dialami selama masa remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Ketakutan terhadap masalah sikap orang tua yang tidak adil dan cenderung menolak di dalam keluarga. Kedua, ketakutan terhadap masalah mendapatkan status baik dalam kelompok sebaya maupun keluarga. Ketiga, ketakutan terhadap masalah penyesuaian pendidikan, pilihan pendidikan. Yang keempat, ketakutan terhadap masalah pilihan jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Kelima, ketakutan terhadap masalah-masalah seks. Dan keenam, ketakutan terhadap ancaman terhadap keberadaan diri. Nah, selanjutnya emosi cinta. Emosi ini sudah ada sejak masa bayi dan terus berkembang sampai dewasa. Sedangkan masa remaja, rasa cinta diarahkan pada lawan jenis. Pada masa bayi, rasa cinta diarahkan oleh orang tua, terutama ibu. Remaja wanita mengalami perkembangan perasaan cinta yang normal adalah jika remaja mengarahkan rasa cintanya kepada pemuda secara sesama remaja. Demikian juga dengan remaja pria. Nah, selanjutnya perkembangan sosial pada remaja. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya perkembangan fisik. Oke. Ada 2 faktor kondisi yang mempengaruhi perkembangan remaja. Tapi sebelum saya membacakan faktor-faktornya, saya akan membacakan perkembangan fisik pada remaja. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak kepada masa dewasa
yang mengalami perkembangan semua aspek dan semua fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Menurut Desmita, batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu remaja biasanya dibedakan atas tahap, yaitu 12 sampai 15 tahun, masa remaja awal, 15 sampai 18 tahun, masa remaja pertengahan, dan 18 sampai 21 tahun, masa remaja akhir. Tetapi yang membedakan masa remaja atas 4 bagian di atas yaitu masa pra-remaja, pra-pubertas, dan masa remaja awal atau masa pubertas, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Remaja hingga remaja akhir inilah yang disebut masa adolesen. Nah, faktor-faktornya atau kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik remaja antara lain yaitu sistem endokrin. Yaitu bila sistem endokrin berfungsi normal, maka remaja akan memperlihatkan ukuran tubuh yang normal pula. Sebaliknya, bila remaja mengalami kekurangan hormon pertumbuhan, maka akan menjadi seperti kerdil. Nah, kedua, faktor keluarga, yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan antara lain gen yang mempengaruhi tinggi badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Faktor heredas ini jauh sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, and I'll see you on my next video guys. Bye.